Biar semua penyembahan kami hari ini seperti suatu suara yang merdu dan manis di telinga dan hati-Mu ya Tuhan. Biarkan kami didapati dengan tulus menyembah kepadamu, karena Engkau memang layak terima penyembahan kami. Dan sore ini Engkau berbicara dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Jangan ada yang tidak mendengar Engkau berkata-kata. Wahyukan dan remakan Tuhan setiap perkataanmu ini, karena itu yang akan mengubah dan memberkati hidup kami. Roh hikmat, wahyu dan pengertian yang menguasai kami, yang membuat kami menangkap akan semua pernyataan Tuhan buat kami secara pribadi. Terima kasih karena kami tahu petang ini petang yang membuat hidup kami diubah dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang percaya berkata, Amen. Silakan duduk saudara. Sebelum saya sampaikan firman, seperti yang tadi pagi dan kemarin saya sampaikan, ada hal yang saya mau share dengan saudara. Nanti sekitar bulan depan, pertengahan bulan depan, kita kedatangan tamu seorang hamba Tuhan dari Afrika Selatan. Dan beliau bernama Carrie Sauti, seorang ibu, dan pernah 5 tahun lalu berkunjung ke gereja ini. Dari sekian banyak hamba Tuhan yang orang berkata, oh ini nabiah, saya merasa bahwa dia atau beliau inilah yang termasuk yang paling peka dan paling tajam. Bahkan itu kalau nubuatin anak-anak Tuhan, itu detail sekali. Pernah saya bawa anak-anak kami ketiga-tiganya, terus dia bisa ngomong gini, oh Tuhan berkata yang ini wataknya begini, gini, yang ini wataknya begini, gini. Bisa tahu persis watak orang. Bukan karena dia tahu, Tuhan memberitahu dia. Dan sempat dalam kebaktian itu berakhir jam 12:30 malam. Bukan karena pujiannya panjang atau firmannya panjang, tapi setelah dia nyampaikan firman secara normal, dia bilang siapa yang mau didoakan, dan jemaat terus terang semua waktu itu antri sampai di luar, satu persatu minta didoakan. Hebatnya dia tahan. Saya yang nungguin tidak tahan. 11:30 saya pamit pulang duluan saudara, karena besoknya masih ada tugas lagi. Tapi ini orang tahan sekali. Dan nanti Anda akan lihat ya, kita belum tahu apakah dia akan melakukan yang sama. Nanti indikasinya di waktu di School of Acts, kalau dia begitu lagi, one by one dia omongin begitu, maka akan ketahuan sebetulnya bahwa di kebaktian juga bisa seperti itu, tapi itu bukan paksaan. Nanti ada waktunya dia mulai berkata, siapa mau didoakan? Nah, tergantung, Anda maju ke depan, lompat ke duluan, ya dapat duluan. Kalau di lambat, ya bisa mampir di kafe dulu, kenyang, balik lagi, lalu antri lagi saudara, bisa juga. Dan menarik begini, kami akan bantu saudara dengan cara begini. Jadi begitu nanti Anda dinubuati, kan itu kan panjang nubuat itu ya. Kami akan bawakan, Anda tidak usah bawa sendiri-sendiri lah, repot. Tape recorder dengan kasetnya, kami gereja sediakan. Jadi nanti Anda direkam begini, dia ngomong begini, wah kamu nih Tuhan berkata begini. Nanti ada yang dinubuati bagus, sangat bagus, paling bagus gitu ya. Yang jelek gak ada lah, semua oke kelihatannya. Lalu setelah direkam selesai, jangan lupa Anda langsung minta rekamannya. Karena itu untuk saudara. Dan tidak usah bayar apa-apa. Anda ambil, bawa pulang. Mudah-mudahan rekaman yang kami siapkan bagus merekamnya. Jangan sampai diputar ulang, gak ada suaranya. Repot ya, itu Anda harus doakan yang itu saja. Tapi kami akan coba dulu, kami mau yakinkan, make sure dulu bahwa semua akan terekam dengan baik. Kalau ada error di luar pengetahuan kami, mohon dimaafkan. Tapi Anda harus tangkap sebanyak mungkin, tapi pernah terjadi. Bahkan beberapa hamba Tuhan gereja lain, itu malam-malam jam 10 nyusul ke sini. Ikut antri. Loh kok ikut antri? Ya aku diberitahu panjang, jadi aku tunggu jam 10 ngantri, tapi dia dapat yang jam 12:30 malam akhirnya. Karena ada yang dinubuatinya panjang banget, mungkin problemnya banyak, saudara. Jadi ketahuan semua masalahnya banyak. Sebab begini ya, saya belajar ya. Orang itu kalau Anda dengar firman begini aja,
Anda tidak nyateti, Anda coba rekod dengan memori saudara, berapa persen sih yang bisa Anda bawa pulang? Sedikit sekali. Ya kan, kecuali kalau kita mendisiplin diri, Anda tulis, catetin begitu, saudara akan punya basis yang Anda yakini dan Anda terima itu lebih banyak. Tapi kalau cuma dengar begini, paling 10-15%. Pulang itu yang 90% hilang. Tanya, pokoknya bagus. Apa ya, apik pokoknya mau tapi apik gitu. Karena kita nggak bisa ingat lagi. Dan seringkali yang kita ingat itu belum tentu yang penting. Ya toh? Mungkin yang paling mengesankan buat saudara hari itu apa? Atau yang paling membuat Anda penasaran, atau membuat Anda ketawa nggak pernah habis, cuma itu tok yang Anda ingat. Dan itu belum tentu sesuatu yang penting. Contoh nih, ini anak saya nggak ada nih lagi foto. Waktu minggu lalu Patrick Ondri khotbah, saudara kan ingat banyak hal. Ada yang ingat soal ininya, wah di sini aku dijamah Tuhan. Ada yang berkata, aku bertobat waktu itu dan sebagainya. Tapi anak saya enggak tuh. Dari semua khotbah yang dia ingat, cuma satu yang dia ingat terus sampai sekarang. Cerita ketika Patrick Ondri, dia cerita jalan di lorong, lalu tabrakan dengan calon istrinya, ya toh, kaget ketemu begitu, lihat, wah ini perempuan cantik sekali. Terus dia berkata, ini kesempatan, saya lewatkan atau saya ambil kesempatan ini. Lalu dia berkata, saya ambil kesempatan itu. Dia kenalan toh, dan dia ngajukan pertanyaan yang diingat anak saya sampai sekarang. What's your name, baby? Katanya. Nah, apakah itu penting? Tidak sama sekali. Tidak mengubah hidupnya. Cuma dia sekarang punya peluru tambahan satu untuk nembak orang kelak kalau mau kenalan. What's your name, baby? Itu bahaya itu. Tapi itu tidak penting, tapi buat dia itu sesuatu yang dia mau ingat. Saya nggak tahu mungkin karena umurnya, tapi sudah ada, ya buat dia itu yang menarik buat dia. Wow gitu ya. Yang lain tanyanya apa khotbahnya? Nggak tahu. Ingatnya apa? What's your name, baby? Sama satu, saya ngerti dari mana? Ketemu saya, ketemu papahnya nih. What's your name, baby? Saya bilang, aku bapakmu, saya berkata. Kok ditakoni jenenge? Saking senangnya aja. Dengan kalimat itu, saya nggak tahu dengan saudara, yang mana yang Anda suka. Tapi belum tentu yang engkau ingat itu penting buat saudara. Karena banyak hal itu bisa memberikan kesan yang berbeda-beda, toh ya. Dan kesan itu bisa sesuatu yang sangat penting, ada sesuatu yang simple, masing-masing kita punya penilaian. Dan itu belum tentu itu penting sebetulnya. Tapi memberikan kesan kepada Anda, lalu itu Anda ingat. Yang lain mungkin jauh lebih penting. Tapi dengan gampang kita melupakan yang Tuhan pernah katakan. Jadi kaset ini kami berharap akan memberkati saudara. Dan kami harus cek dulu dengan beliau apakah itu yang dia mau. Kita akan tanyakan, kamu sedia nggak kalau orang-orang itu minta didoakan one by one? Dan biasanya dia lakukan itu. Saya nggak janji apa-apa karena saya bukan dia. Dan tidak tahu yang Tuhan mau kerjakan, tapi seandainya in case dia buat itu, kami akan siap memberkati saudara, supaya Anda pulang bawa kasetnya masing-masing. Amen, saudaraku. Ya, ada banyak hal yang kita terkesan, tapi belum itu penting. Saya cerita tambahan dikit. Rabu lalu saya menghadiri makan malam dengan Presiden. Ya, serius. Saya dapat undangan, terus saya minta tambahan, saya ajak Pak Ardian dan Pak Marso ini. Karena Pak Marso ini kan penasihat sebetulnya. JKI bukan presiden, belum. Nah artinya saya ajak teman-teman ini, lalu kami ikut, ada acara makan malam di Patra Jasa. Sampai di sana itu ada judulnya itu apa ya, Malam Ramah Tamah dengan para tokoh masyarakat Jawa Tengah. Saya sih bukan tokoh, beliau tokoh, saya tidaklah. Jadi kemudian ya saya lihat banyak orang pengusaha gede dan beberapa orang, ada petinju yang baru menang itu kelas dunia itu, Chris John itu datang juga. Wajinah Walang Kekek juga ada yang Anda senangi, itu ada juga di situ. Banyak orang lah, banyak politikus yang sering Anda nonton lihat di TV itu datang di situ, dan rasanya nggak ada pendeta lain dah, pokoknya
Kami hanya kayak kesepian, tapi ya nggak apa-apa. Kiai-kiai banyak sekali datang ya. Pak Hasim juga ada di situ. Sebetulnya nggak ada sambutan lah. Ibu Meganya ucapkan say hello dan terima kasih sudah datang. Terus acaranya hanya makan, beberapa orang nyanyi, sebagainya. Nyanyinya pun berbagai lagu dari Jawa, Barat sampai lagu-lagu Mandarin dinyanyikan. Saya nggak tahu apakah Bu Mega suka lagu Mandarin, saya yang penting itu dinyanyikan. Tapi yang membuat saya berkesan begini, cuma satu aja, makanannya. Kenapa berkesan, Pak? Karena menurut saya, kelas seperti itu, dia sajikan sesuatu yang sangat sederhana. Dan itu mengesankan buat saya. Kalau itu mewah sekali, saya anggap biasa. Tapi kesederhanaan itu, buat saya mengesankan. Saya bilang, bagus ini. Walaupun Pak Ardian masih lapar setelah itu. Makanya nasi sama daun kates, Pak ya. Itu penting sekali. Mencegah malaria, Pak. Kerupuk dan emping, ya, itu penting juga. Tapi, ya ada tambahan lain. Tapi itu mengesankan buat saya. Loh, makan gitu kok. Yang diurus makanannya, Pak. Buat saya nggak tahu. Mengesankan. Buat orang lain mungkin suaranya Pak Mardianto yang nyanyi itu mungkin mengesankan. Buat yang lain mungkin salaman dengan presiden mengesankan. Buat saya, makanan yang sederhana itu mengesankan. Setiap orang bisa punya kesan yang berbeda-beda. Ya tak? Sederhana sekali. Dan itu mengesankan buat saya. Saya bisa berkata, wah ini bagus. Jadi, semua kita itu bisa punya kesan yang berbeda-beda. Dan belum tentu yang kita tangkap itu yang paling penting dari segala sesuatunya. Tapi kalau saudara ngerti firman juga sama. Kadang-kadang yang ditangkap itu yang tidak terlalu penting buat kita. Yang penting kita lupa. Jadi untuk Carry Saudi ini, saya berharap Anda bisa punya hati yang rindu akan Tuhan. Dan kami akan bantu dengan cara direkam aja. Terus langsung Anda minta, bawa pulang. Dan cepat-cepat di mobil nanti didengerin, kalau ada suaranya, legalah. Kalau nggak ada, antri lagi. Ngomong, tadi tak no suara nih. Saya harap tidaklah, saudara ya. Saya harap akan selesai dengan baik, dengan cepat, dan semaksimal mungkin hidup kita semua diberkati. Amen. Oke, mari buka Ibrani pasal 12. Ayat yang pertama, sambung ayat 12 dan ayat yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama, saya akan bacakan dulu. Perhatikan apa yang firman Tuhan katakan dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama ini. Kita berkata, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun atau dengan sabar dalam perlombaan yang apa saudara? Diwajibkan bagi kita. Kata perlombaan ini artinya juga adu lari atau race, tapi juga ketika saya pelajari kata perlombaan artinya juga konflik dan juga pergumulan atau pergulatan. Konflik atau struggle, dan ternyata itu diwajibkan. Ada kabar baik buat manusia roh kita, bahwa semua orang percaya, sebetulnya di hadapan kita itu ada pergumulan, ada konflik, ada struggle, yang hukumnya wajib kita lewati. Itu bukan pilihan. Yang berkata, mau nggak kamu melewati konflik ini? Tidak ada orang mau. Karena itu Alkitab mengatakan ada perlombaan, ada konflik, ada struggle, ada pergumulan yang hukumnya wajib saudara dan saya mesti melewatinya. Nah, semua orang pasti akan merasa pergumulannya itu yang paling berat. Karena pergumulan orang lain Anda merasa ringan. Kenapa ringan? Karena engkau tidak merasakannya. Ya toh?
Selalu kita berkata, yang aku kenapa paling berat, dia kenapa enak? Salah. Semua kita punya pergumulan masing-masing. Semua kita punya pergulatan, konflik batin, konflik hidup yang masing-masing kita harus melewatinya. Itu hukumnya wajib. Itu perlombaan atau konflik atau pergumulan yang wajib hukumnya. Nanti kita akan tahu bahwa semua yang diwajibkan Tuhan itu baik buat manusia roh kita makin kenal dengan Tuhan. Tanpa itu tidak akan membuat apapun, perubahan apapun di dalam kehidupan kita. Jadi jangan ngomel ketika kita menghadapi akan pergulatan dan konflik dalam hidup kita yang tidak bisa kita hindari. Nah, kemudian perhatikan, bagaimana caranya supaya kita terbantu dan keluar sebagai pemenang. Kalau di rumah nanti tolong baca seluruh ayat ini, tapi kita lompat untuk menyingkat waktu, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Mari perhatikan sama-sama. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ya, ini masuk akal kok, Anda bergulat, Anda bergumul, kalau tanganmu itu lemah dan tidak berdaya, begini ya, seperti orang kena stroke, ya tidak bisa menang. Kalau kakimu itu goyah juga sama. Ayat berikutnya. Dan perhatikan, ini yang penting, luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi, saudara, sembuh. Nah perhatikan, Alkitab mengatakan, begini sebetulnya, buatlah jalan itu rata, buat kakimu itu menapak dan lari, supaya yang pincang, jadi begini ya, harus kita akui dengan jujur, semua kita sebetulnya itu orang-orang pincang. Kita semua punya kelemahan, kita semua punya ketidakberdayaan. Kita semua punya yang namanya duri dalam daging. Yang sudah seperti apapun diminta, ini kok susah ya, gak hilang-hilang. Untuk membuat kita rendah hati dan sadar, kita ini orang yang lemah. Nah jangan jarak, jangan keterusan dengan cara begitu. Kita malah sengaja tabrak dosanya, salah. Segala sesuatu yang kita sendiri lemah itu kita harus sadari, aku itu lemah di sini, aku nggak berdaya ini. Nah, kalau jalanmu tidak rata, kelemahan kita, ketimpangan kita ini membuat kita akhirnya terjungkal dan jatuh. Kalau jalannya diratakan dulu, justru akan menyembuhkan akan kepincangan kita. Alkitab berkata, tidak terpelecok, bahkan akan menjadi sembuh. Dengan kata lain begini saudara, semua pergumulan, semua pergulatan, semua perlombaan yang Tuhan wajibkan buat kita, kalau kita bisa buat jalan yang lurus buat kaki kita, yang rata buat kaki kita, maka akan justru menyembuhkan semua kelemahan di dalam kehidupan kita. Jadi semua yang wajib hukumnya itu tidak bisa kita hindari, karena justru itulah yang kelak akan memberikan kesembuhan buat manusia batiniah kami dan menyempurnakan kehidupan kita. Pertanyaannya sekarang adalah, jalan lurus itu yang bagaimana? Sederhana saudara, jalan lurus itu adalah sebetulnya jalan lurus pada hati kita. Kalau Anda baca di firman, selalu ini bicara soal hati kita. Nah, artinya begini, kalau hati kita itu rata, tidak berlubang-lubang, lurus hati kita, maka langkah kaki kita ini akan lebih ringan. Ya, kalau Anda sedang sakit di kaki, terkesleo misalnya, jalannya itu makin rata akan nolong menghilangkan sebagian rasa sakit kita. Kalau jalannya tuh bergelombang begini, sakitnya luar biasa. Kita akan tersandung dan jatuh. Tapi kalau kita mengerti prinsip ini, bahwa begitu kita sadar, ini harus aku lewati, yang kita harus luruskan, dan buat lurus adalah hati kita ini, saudara. Nah, sekarang saya mau buktikan kepada Anda, bahwa untuk ngurusi hati kita, itu repot sekali. Coba buka Kisah Rasul pasal yang pertama, Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ketiga. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup,
Heran ya, buktiin dia hidup aja di antara para murid, susahnya luar biasa. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, saya mau berikan pernyataan begini. Untuk Yesus menyembuhkan orang sakit, dia hanya butuh sepatah kata dan yang sakit itu disembuhkan. Untuk dia membangkitkan orang mati, butuh satu sentakan tali takum. Dia angkat begini, bangkit dari antara orang mati. Dia teriak, Lazarus, keluar. Keluar, saudara. Orang mati, gitu tok caranya. Untuk dia memberi makan ribuan orang, cukup doa pendek, ngucap syukur. Tidak seperti doa banyak orang Kristen. Oh Tuhan, berkatilah janda-janda, fakir miskin, yatim piatu, orang-orang di Afrika yang kekurangan makan, di Siberia itu banyak penjara yang kekurangan makan. Bahkan di negara tetangga kami juga begitu banyak. Sampai makanan basi belum amin-amin, saudara. Ya bagus juga sih mendoakan itu ya. Tapi kalau hanya sebagai kewajiban kita, menyengsarakan orang lain. Yesus tahu diri loh. Dia cepat hanya ngucap syukur, tidak berdoa untuk ini, untuk bangsa, negara, untuk pemilu, untuk apa, tidak tuh. Tidak mendoakan kaisar, ada waktunya untuk yang lain. Begitu makan, dia ngucap syukur, dia bagi 5.000 orang kenyang. Itu sederhana. Untuk dapat duit, gampang. Sak pancingan tok, Petrus mancing. Tanpa ngantuk loh. Ikan pertama yang kamu dapat, bukan ikan ke-375, bukan. Ikan pertama kamu dapat, kenapa ya kalau dapat duit mesti dipancing dulu? Memang begitu mungkin ya. Makanya semua itu perlu modal, saudara. Ya kalau nggak punya kali dan pancingan minimal uget-uget, cacing, nggak dapat duit itu. Mesti pakai cacing dulu, dipancing dulu. Ikan pertama, buka mulutnya, cetok, ambil duit, bayar katanya. Gampang tuh. Semuanya simple. Ngusir setan, cuma watotok. Kabur, saudara. Gampang. Wong belum diapa-apain sudah nyembah kok. Setan itu. Tapi untuk ngurusi hati orang Kristen, para muridnya 40 hari. Dan saya akan buktikan kepada Anda, ada bagian yang tetap tidak bisa tuntas. Karena penuntasannya merupakan keputusan Anda dan keputusan saya. Nah ini loh saudara yang kita harus mengerti. Yesus untuk ngurusi hati para murid, meyakinkan mereka, aku ini hidup tidak mati. Percayalah kepadaku, itu loh kerajaan Allah seperti ini, susah. Dan Yesus sebetulnya naik ke surga itu 2 kali saudara. Yang sering kita bicarakan, yang kita peringati itu, waktu terangkat di depan 500 orang, naik, gitu. Tapi sebelumnya, dia sudah naik duluan. Terus kemudian, pulang lagi ke dunia. Mungkin berkata, maaf ya Bapak, durung bar lagi, masih berantakan itu katanya. Bapak berkata, wis diberesi 40 hari, tidak pulang-pulang saudara. Extension, 40 hari. Nah, saya akan buktikan kepada saudara, yang diurusi dia itu soal hati. Kita nggak ada waktu untuk bicara seluruhnya, saya ambil 2 contoh aja di bagian awal dan di bagian akhir. Lihat Yohanes pasal 20, ayat yang ke-11 mulai. Yohanes 20 ayat yang ke-11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman.
lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku. Perhatikan, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Nah, perhatikan. Maria ini bukan cuma menangis, tapi meratap. Dan ketika dia meratap, dia lihat dalam kubur itu, dia ketemu dua malaikat. Ditanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Dia ngomong, Tuhanku dicuri orang. Lalu dia noleh ke belakang. Yesus berdiri di situ. Tidak tahu kalau itu Yesus. Ditanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Apa yang kamu cari? Malah nuduh Yesus. Kamu kan penjaga. Kalau kamu yang ngambil, kembaliin dong. Kok bisa, saudara? Saya belajar begini ya. Dia sudah punya keyakinan, kayak frame, bingkai di pikirannya. Yang dia mau cari mayat Yesus. Ini orang hatinya tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit seperti yang berulang-ulang dia katakan. Makanya waktu lihat Tuhan Yesus sendiri, dia berkata dalam pikirannya, pasti bukan Tuhan. Karena di bayangannya, Yesus itu adalah mayat. Makanya kata menyangka itu berbahaya. Kekristenan tidak boleh didasari oleh karena aku sangka, aku kira, atau menyangka, mengira itu berbahaya. Karena artinya kita tidak punya pengenalan yang benar, kita hanya meraba kira-kira seperti ini. Dan jatuhnya di error, saudara. Ditambah dengan kondisi hatinya kacau, diliputi duka yang dalam, dan perasaan duka itu membuat dia tidak bisa mengenali yang ilahi, bahkan tidak bisa mengenali Yesusnya sendiri. Dia bahkan menyalahkan orang lain. Dan orang yang seperti ini, itu error di bagian mata dan dalam pikirannya, kacau semua. Tapi hebatnya, perhatikan saudara, Yesus menyelesaikan persoalannya Maria dengan satu kata. Ketika dia panggil namanya, dia berkata, Maria. Kalau Yesus panggil nama kita, dengar ya saudara, tidak ada orang bisa panggil nama kita seperti Tuhan panggil kita. Mengapa? Orang kalau panggil kita dengan panggilan apapun, itu biasa. Tapi kalau Yesus panggil nama kita, seperti kita ditelanjangi habis. Dari awal sampai ke akhir hidup kita, yang paling kita sembunyikan sekalipun, dia ngerti detail. Sehingga kalau Tuhan panggil kita, itu semua terbuka di hadapannya. Dan justru itu yang menyembuhkan hidup kita. Kalau ini kita ya, ketemu Maria, Anda boleh panggil, Mar. Tetap dia bilang, apa? Masih gitu. Atau manggilnya, Maria. Tidak percuma saudara, tidak ada gunanya juga. Atau, mari, Nggak ada gunanya. Anda panggil, Maria, itu nggak ada gunanya juga, saudara. Anda boleh kayak film India, Anda boleh film kartun manggilnya, terserah. Tetap itu manusia yang panggil kita. Tidak mengubah apapun. Tapi kalau Yesus yang panggil kita, seperti orang yang membuka total hidup kita, dan kita akan merendah di hadapannya, dan tercelik mata rohani kita. Saya pernah mengalami peristiwa begini. Sekian tahun lalu, teman-teman Cirebon seringkali buat RC, Refreshing Course, setahun sekali di Sukabumi. Dan ketika mereka buat, satu hari mereka panggil saya untuk berbicara. Saya kali pertama dipanggil, dan bersama saya ada banyak hamba Tuhan yang gede-gede, termasuk seorang hamba Tuhan yang menurut saya pada waktu itu sudah paling luar biasa. Dan kami nginep di villa yang bersebelahan, dan orang ini rendah hati. Dia punya mobil bagus sekali waktu itu. Dan zaman itu tuh mobil sudah bagus sekali.
Dan kemudian dia jemput saya kalau mau berangkat itu. Dia mau jemput saya, cukup baik orangnya. Dengan saya ramah sekali, dia panggil saya, yuk ikut sama saya. Dia antar saya bawa ke tempat RC. Dan semua orang senang, dikerumuni banyak orang setelah itu. Dan dia ngobrol, dia cerita segala sesuatunya. Suatu hari, waktu makan siang, saya duduk di depan dia persis. Dan banyak hamba Tuhan lain di dekat-dekat dia. Lalu kemudian dia cerita, waduh pengetahuan Alkitabnya, pengalamannya aneh-aneh. Satu hari pernah terjadi saudara, dia lagi mulai pelayanan itu ya, sudah mulai naik itu. Dia punya mobil biasa. Satu hari ada orang pengusaha berkata, Pak, maaf ya Pak, boleh saya pinjam kunci mobilnya, saya mau pindahin mobil Bapak. Oh saya aja yang pindahin, enggak Pak, saya bisa kok Pak, pinjam kunci mobilnya. Dikasihkan saudara, kasihkan. Mobil saya yang ini, oh tahu Pak, tahu. Mobilnya dipindahin gitu. Terus balik di pengusaha ini. Ini Pak kunci mobilnya. Loh kok beda, ini bukan punya saya kok. Mulai sekarang, ini punya Bapak. Dilihat dekati mobil bagus banget. Siapa yang tidak mau? Ya toh? Kapan ya Pak saya begitu? Kapan-kapan pasti, mudah-mudahan bisa. Jadi orang ini dipuja, orang disanjung, orang luar biasa. Tetapi tetap ada bagian sisi lain dari hidupnya yang tidak pernah dia ceritakan. Hanya dia yang tahu, Tuhan yang tahu, plus Pak Yusak tahu. Bukan karena diberitahu orang. Tuhan ngomong ke Pak Yusak, orang ini dalamnya gini, omongin dia. Pernah ditegur, kebuka jengking, nangis saudara. Jadi dia ngerti Pak Yusak tahu semua hidupnya karena Tuhan yang memberitahu. Itu makan siang, kami sudah ambil makanan di depan saya, sudah mau siap makan. Nggak sempat makan. Dengerin dia cerita, rasanya sayang kalau nasi sesendok ini bisa menghilangkan ceritanya dia. Diberkati dia cerita, luar biasa. Tiba-tiba Pak Yusak masuk, pakai baju batik, pakai sendal. Kesrek, wah kita gitu kan saudara. Kesrek. Ditepuk punggungnya, digablok gitu. Dia panggil lamanya bilang, piye kowe? Langsung iya Pak. Berhenti cerita saudara. Pak Yusak duduk di sebelahnya. Berhenti cerita. Iya. Ngomong apapun, iya. Kok berubah kok tadi menang? Iya Pak. Bingung gak saudara? Saya di depannya lihat. Kok begini ya? Sekian waktu kemudian, baru saya ngerti apa yang terjadi. Dengan Tuhan yang tahu semua hidup kita. Kalau dia panggil nama kita, tidak ada orang bisa panggil kita seperti Tuhan panggil kita. Dengan kata lain begini saudara sekalian. Kalau kita mau dijagai dari error hati ini, tidak ada pilihan lain kecuali kita harus bergaul secara pribadi dengan Tuhan. Nggak ada pilihan lain. Sebab yang itu akan mengubah banyak hal dalam hidup kita. Makin kita bisa mendengar dia berbicara, itu makin luar biasa. Tadi sore saya baru cerita dengan Pak Ardian dan Bu Eli. Saya cerita dengan saudara, ini yang saya buat bertahun-tahun. Saya ini, gini saudara, sambil saya ini khotbah gini ya, otak saya kan tentu harus merangkai kata-kata. Tapi hati saya ini, itu ngobrol dengan Tuhan sendiri. Itu karena kebiasaan bertahun-tahun. Saya nyetir, saya baca buku, nonton TV aja. Itu hati bukan ke TV kok. Otak yang nikmat dilihat, orang nyanyi, orang dagel ya saya ikut ketawa. Tapi di sini itu ngobrol dengan Tuhan Dewi. Tuhan, gimana Tuhan ya ngomong Dewi. Tidak selalu dia ngomong, tapi tak ajak ngomong terus. Jadi hati ini tertuju ke dia. Kalau Anda perhatikan yang saya pernah berkali-kali ceritakan. Semua hal besar yang kita lakukan sekian tahun terakhir. Itu muncul karena suara Tuhan mendadak keluar. Bahkan di tengah-tengah lagi ngobrol, itu keluar. Nah itu yang nolong kita. Lalu orang berkata begini, tapi Pak saya nggak pernah dengar Tuhan ngomong. Nggak percaya saya. Kita kan banyak anak muda saudara.
yang sudah terdaftar pengen menikah di gereja ini, sudah kurang lebih 40 pasang. Hari ini kita penyerahan anak tadi pagi 1, ini 3, 4. Pernah sekali dulu 7. Kita akan berlomba dengan Calas Neiman punya gereja. Calas Neiman sebulan 30, kita tolong hitungi Pak Ardian. Kalau tembus atau pastor, saya lewati kamu. 31, nah lumayan. Itu Alkitabiah. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah bilangan mereka. Dengan beranak itu. Di antaranya, saudara. Tapi, saya berkata, saya bilang, heran ya anak-anak muda kita ini. Kalau soal jodoh kok bisa ngerti, Tuhan berkata. Kalau sudah selesai, hilang lagi. Kesimpulannya apa? Saya berkata begini, kita ini pasti mendengar apa yang kita anggap penting dalam hidup kita. Nah, suara Tuhan seringkali belum tentu kita anggap penting. Banyak orang Kristen menganggap kehendak dan kepentingan dan suaraku yang paling penting, bukan suara Tuhan yang penting. Penting Pak buat saya? Iya, penting kalau suara Tuhan sesuai dengan maumu. Kalau enggak penting. Ingat saudara ya, orang itu mendengar apa yang dia anggap penting. Ada cerita begini. Di Amerika itu kan ada tempat penampungan orang-orang Indian, sudah lama sekali. Daripada mereka berontak, mereka diisolasi dalam sebuah ruangan yang tanah yang luas sekali. Mereka boleh berburu, mereka boleh meneruskan tradisi mereka, nggak diganggu apa-apa. Dan tidak boleh ada orang kulit putih tinggal di daerah itu. Itu memang daerah apa yang namanya ya, reservasi untuk orang-orang Indian. Satu kali ada orang Indian tua berkunjung ke kota. Dan ini orang suka berkelana, dan ini orang tua. Punya teman orang bule tinggal di kota dekat tempatnya dia. Pada waktu makan malam, di rumah di kota itu, si orang India ini berkata begini, aku mendengar suara jangkrik di sini. Si bule berkata, kamu ini berkhayal, di kota nggak ada jangkrik, jangkrik dibasmi di sini. Indian berkata, saudara, aku ini harus dengarkan alam setiap saat. Di tempatku tidak ada traffic light, tidak ada komputer, nggak ada telepon. Aku harus membaca arah angin, mencium bau, melihat, mendengar, melihat bintang sebagai arahku. Kalau malam, alam merupakan sinyal, tanda buat aku. Telingaku mendengar. Dan dia berkata, ada jangkrik 1 di rumahmu. Bantah-bantahan saudara, yang bule tidak percaya. Dia berkata, nggak mungkin. Indianya berkata, kalau tidak percaya, beri saya waktu untuk cari jangkrik di rumah ini. Oh silakan katanya. Lalu Indianya mengendap dan telinganya ditempelkan di lantai. Persis kayak film-film itu. Saudara. Terus dia berkata, dia pindah lagi, tempelkan lagi. Tiba-tiba tangannya masuk di bawah kolong lemari. Cuk. Keluar lagi. Dia buka tangannya, ada jangkrik. Dia bilang, lihat, ada jangkrik di rumahmu. Si bule berkata, wah betul, ada jangkrik di rumahku. Lagi ngobrol lagi, cucunya si bule ini masuk. Naik ke atas. Itu kan semua kan karpet, saudara. Uang koin yang di sakunya jatuh 1. Uang koin jatuh di karpet kan nggak bunyi. Kalau di lantai kan bunyi ya, ini di karpet. Si bule berkata, ada uang koin jatuh. Indian berkata, telingaku ini peka. Aku tidak mendengar apa-apa. Bule berkata, aku tidak mengada-ada. Indian berkata, kamu ikut-ikutan aku, sok peka katanya. Tidak. Aku dengar ada koin jatuh. Lalu Indian berkata, boleh cari mana koinnya. Bulenya berkata, kita cari bareng-bareng katanya. Lalu mereka jalan, saudara. Aku dengar dari arah sini. Koin jatuh, duit jatuh katanya. Sekian menit ketemu. Uang cucunya yang jatuh. Dia ambil koinnya, dia berkata, nih aku berkata apa? Ada koin jatuh. Lalu Indian ini bijaksana, dia berkata, memang yang kita anggap penting, itu yang kita dengar katanya. Kamu tidak perlu jangkrik untuk menunjukkan arah.
Makanya kamu tidak dengar. Aku tidak perlu duit. Tapi kamu menganggap duit itu penting. Sehingga jatuh di karpet pun kamu bisa dengar. Moto duitan ternyata, saudara. Hidup kita begitu. Yang engkau anggap penting, pasti engkau dengar. Ya toh? Coba lihat, buka Alkitabmu. Ayat-ayat seperti apa yang engkau garisi kasih spidol, akan tahu yang engkau anggap penting yang mana. Sebagian besar berkat, berkat, berkat. Naik kutuk, disilotip, cepat. Orang perlu ini. Berkat ini begini, amin, amin. Sampai bolong Alkitabnya itu sampai gak kebaca. Entar di rumah ambil waktu, coba lihat yang engkau anggap penting yang seperti apa. Itu ketahuan. Pak, gak ada coretannya. Tidak engkau anggap penting. Makanya dengar suara Tuhan tidak bisa. Tak coretin semua, Pak. Terlalu hebat sampai mimumet, saudara. Tapi kecenderunganmu apa? Lihat di Alkitabmu. Ketahuan kok. Jadi Maria ini belajar. Tuhan hanya berkata, Maria. Langsung ketahuan semua. Kalau mulai error dalam hati, hanya satu caranya. Bereskan dengan Tuhan. Amen. Yang kedua, lihat di Yohanes 21. Ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23. Pokoknya kalau hidupmu sudah mulai uring-uringan terus, itu seperti sudah mulai kayak Maria, sudah mulai kalut. Tanda Anda sudah lama tidak mendengar namamu dipanggil Tuhan. Engkau tidak lama tidak mendengar dia berkata-kata. Mungkin karena ada hal lain yang masih engkau anggap lebih penting dari suaranya. Yang kedua, ini merupakan bagian terakhir daripada ministrinya. Ayat yang ke-20, Yohanes 21 ayat 20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka. Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tapi engkau ikutlah aku. Lalu perhatikan ayat ini. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu, bahwa murid itu tidak akan mati. Tapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Jadi Petrus ini seperti yang lain sebetulnya dilanda iri dan kedengkian, jealous dengan orang lain. Sesama murid itu tinggal 11 ini, saudara. Kelihatannya rukun di luarnya. Di dalamnya tetap nyimpen jealous dan iri. Pertanyaan mereka, siapa terbesar di antara kami? Nah, waktu nasibnya diceritakan Tuhan, dia pengen tahu nasibnya orang lain. Lebih baik atau lebih buruk dari saya? Dia tanya, lah nasibnya dia bagaimana? Yesus kalau melihat orang iri begitu, malah quote and quote, tanda petik, dikerjain, saudara. Sebab kalau dikerjain, panas hatinya, bagus untuk menyembuhkan dia. Dia gak berkata, ora apa-apa kok Petrus, dia lebih buruk nasibnya dari kamu, kau paling apik. Petrusnya seneng, tapi itu tetap jahat di mata Tuhan. Nah, Yesus berkata begini, kalau aku mau tetap dia hidup ini, tetap dia hidup. Terus Petrus jadi penyebar gosip, orang mati. Sebab dia kecewa betul dengan perkataan Tuhan seperti itu. Dia langsung berpikir, berarti Yohanes tidak akan mati sampai Tuhan datang. Dia cerita-cerita, nyebar-nyebarkan kemana-mana. Nah, perhatikan. Iri hati, kompetisi, jealousy, dengki, menciptakan error di telinga dan mulut kita. Kalau telinga sudah salah dengar, mulut salah ngomong pasti. Ya kan? Dan ini yang tidak disadari oleh orang Kristen. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang di dalam hatinya sebetulnya penuh dengan kedengkian, iri melihat orang lain. Ingat loh saudara, semua kita
punya pergumulan pribadi, konflik pribadi, perjuangan pribadi, perlombaan pribadi, yang semua kita harus masing-masing wajib selesaikan. Tidak usah ngurusi orang lain karena dasarnya dengki. Anda boleh care orang lain karena kasih, bukan karena iri. Tapi kalau muncul karena iri, itu berbahaya. Ini timbulnya di dalam. Kerusakan, kejahatan di dalam yang di luar gak kelihatan. Di luar bisa senyum, bisa nice, bisa baik, bisa kelihatan innocent, tidak bersalah, kelihatan begitu sopan, begitu manis. Dalam hati tidak ada orang yang tahu. Dan ini yang sebetulnya ternyata sampai dia terangkat ke surga kali yang kedua, Yesus tidak bisa menyelesaikan. Sebab apa? Mau selesai atau tidak, tergantung dari keputusan kita sendiri. Mau berhenti tidak, dengki dan iri dengan orang lain. Dan belajar mengucap syukur terhadap apapun yang kita lewati. Dan seringkali yang jahat di dalam ini, saudara, tidak ketahuan. Banyak orang kan kelihatannya kalau Anda lihat, manis sekali, baik, sopan, santun, alim, kira-kira kayak alim ulama, begitu ya. Baik, tidak berdosa, surga tingkat 12 orang seperti ini. Dalamnya susah ditebak, saudara. Ingat, ini tersembunyi di dalam kita. Saya ada cerita. Agak menjijikkan tapi baik untuk Anda kenang. Waktu perang Korea, ini true story, waktu perang Korea. Kan banyak tentara Korea akan dikirim ke Korea Selatan, bantu Korea Selatan perang lawan komunis Korea Utara. Ada sekelompok tentara Amerika, sekian puluh orang gitu, yang dikirim perang ke sana. Mereka perlu tukang masak, mungkin karena hobinya makan kimchi mereka di sana. Dan mereka membayar, mereka menggaji akan satu pemuda Korea untuk jadi tukang masak kelompok tentara Amerika ini. Jadi dia masak. Ini pemuda baik sekali kelihatannya. Sopan, tiap pagi good morning, begitu. Pokoknya baik sekali. Dan tidak pernah ngeluh, tidak pernah bersungut-sungut, tidak pernah marah. Halus, sopan sangat. Lalu di tentara-tentara ini iseng. Mereka berkata gini, orang kok terlalu baik, kita kerjain dia. Supaya kita tahu ini kalau lagi marah, reaksinya seperti apa. Lalu, apa yang mereka buat? Mereka sepakat, kita kerjain ini pemuda Korea. Satu pagi, sepatunya di bawah itu dipaku. Karena lantai kan barak ya. Lantai dari kayu. Dia ambil paku, dipaku. Dia kan nggak tahu dipaku. Pagi-pagi dia bangun, dia mau pakai sepatunya untuk kerja, masak, makan pagi. Dia masukkan kakinya 2, dia mau jalan, nggak bisa, jatuh, kublak, jatuh. Semua orang ketawa. Wah, apa reaksinya? Senyum. Dia senyum. Dia thank you, katanya. Begitu aja. Dia ambil catut, dicabuti pakunya, terus kemudian sepatunya dilihat bolong, tetap dipakai lagi. Terus dia bilang, good morning. Ke dapur, masak. Diperhatikan, tidak marah. Di dapur pun bersiul-siul, nyanyi, tenang. Heran ya, orang ini kok cool banget ini. Dikerjain begitu tidak marah. Mereka belum puas. Mereka bilang, tambahi kerjaan lagi. Kerjain lagi. Satu pagi mereka taruh ember dengan air es yang dingin di atas pintunya. Kalau dibuka begini, akan kesiram dia. Lalu pagi-pagi sekali, dia bangun pagi-pagi untuk siapkan sarapan pagi buat para tentara itu. Dia buka pintu kamarnya. Basah, kaget saudara, air dingin banget pagi-pagi. Anda bisa ngerti. Mereka semua tertawa. Dia tetap senyum. Dia bilang, thank you very much. Good morning katanya. Dia ambil handuk, dipel airnya. Dibersihin lantainya. Baru dia bersihkan badannya, ganti pakaian. Keluar lagi, senyum, bersiul-siul, santai, masuk dapur, kerja, nyiapkan makan, kasih makanan semua, senyum. Tidak ada jengkelnya sama sekali, nggak ada. Sama sekali. Dan itu terjadi berkali-kali, dan tetap dia senyum. Satu kali tentara-tentara ini merasa bersalah. Orang baik kok kita kerjain seperti itu. Wah, kita harus berhenti dah. Kita harus minta maaf
Kalau dia nanti keluar, kita malah repot. Satu pagi mereka kumpul, diundang orang Korea ini. Habis makan pagi diundang. Lalu komandannya berkata begini, kami ini merasa bersalah katanya. Selama ini kami ngerjain kamu dan tidak pada tempatnya. Kami minta maaf. Mulai sekarang, sepatumu tidak akan kami paku. Tidak ada air dingin akan disiramkan ke kamu. Semua yang jahat yang kami buat tidak akan kami lakukan. Kami mohon dimaafkan. Semua bilang sorry ya, sorry katanya. Yang Korea ini cuma berkata, thank you very much. Gitu saudara. Santai, cool sekali. Setelah mereka selesai ngomong, pemuda Korea ini berkata begini. Jadi kamu berjanji tidak akan maku sepatuku lagi. Ya, kami berjanji. Semua berkata, janji semua? Ya. Kamu berjanji tidak akan nyiram aku dengan air dingin lagi. Mereka semua berkata, ya kami berjanji, pokoknya kami tidak akan lakukan itu lagi. Kamu janji tidak ngerjain aku lagi sejak hari ini. Ya, tidak. Kami berjanji, kami akan baik dengan kamu. Lalu dengan tenang dia berkata, kalau begitu aku juga berjanji. Mulai hari ini, tidak ada ludahku di sup yang aku sajikan kepadamu. Jadi didoni saudara. Baik atau jahat saudara? Paling jahat menurut saya. Makanya kalau makan di restoran, baik-baik dengan pelayan restoran dan pemiliknya. Kalau Anda banyak ngomong, banyak protes, makanmu pesan sup apa? Nyo, pipis nyo. Bahaya saudara. Baik-baik dengan mereka. Agak lama jualinya tenang, mengucap syukur. Hati-hati kalau panggil nyo. Belum pipis. Ini ada supnya. Matang betul kita saudara. Wah, coba tiru ya, istri-istri kalau suamimu jengkel, menurut saya masih bagus. Untung bukan pemuda dari Cina, saudara. Kalau pemuda Cina, ludahnya apa? Hak. Ada tambahannya itu. Oh, bojoku nek kurang ajar tak ngono, oke Pak, salah loh. Anda berdosa loh gitu. Itu contoh tidak baik, bukan untuk ditiru. Tapi tentu yang paling mengesankan yang ini toh. Mau khotbah apa? Itu ya lah repot. Makanya catat firmannya, catat saudara. Mau judulnya 40 hari kok jadi itu bagaimana? Saya mau beli kasetnya yang apa? Yang itu loh. Ya, katanya baik lah saudara, belum tentu. Makanya kalau Anda bergaul dengan orang, lihat orang, jangan nilai luarnya. Anda pasti kecewa. Minta hikmat dengan Tuhan. Tahu dalamnya seperti apa Tuhan. Amen, saudaraku. Iri hati, kedengkian itu di dalam kita. Tidak bisa dipungkiri, pasti akan keluar produknya. Cepat atau lambat. Kalau kita membiasakan diri kita dikuasai iri hati, malah ujungnya membawa kesia-siaan dan maut. Lihat Pengkhotbah sekarang. Alright, yang itu lupakan ya saudara ya. Pengkhotbah pasal 4 ayat yang keempat. Oh ya, kalau Anda pernah ke Hong Kong di restoran Anda akan lihat itu. Sambil masak, enciknya itu yang enak. Rasa kaldu. Pengkhotbah 4 ayat yang keempat. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah, ini bahasanya begini, itu bersumber dari iri hati seorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin.
Jadi ada orang yang kerja keras dan berprestasi supaya dia lebih baik dari orang lain. Tidak mau kalah sama orang lain. Jangan sampai aku kalah dengan dia. Aku harus buat begini supaya kelihatan, ini loh aku kerja, ini loh berprestasi. Nah, kita berkata, itu kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Lihat Ayub pasal yang kelima sebelum Mazmur. Kitab Ayub pasal yang kelima. Ayat yang kedua. Ayub pasal 5 ayat yang kedua. Kita akan baca sama-sama. Ini ayat penting buat semua kita. Mari baca dengan suara keras. 2, 3. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Jadi kalau kita sakit hati, iri hati itu mematikan dan membunuh. Alkitab yang berkata, minimal rohmu bisa mati. Kalau engkau biarkan itu bercokol di hati kita. Amsal 14 sekarang. Amsal 14 ayat yang ke-30. Amsal 14 ayat yang ke-30. Kita baca dengan suara keras juga. 2, 3. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Kropos. Ada kasih kalsium kayak apapun, tetap nggak mempan, saudara. Karena kita berkata iri hati membusukkan tulang. Nah, kalau tulangmu sudah busuk, habislah kita. Ayat terakhir, Yakobus pasal yang ketiga. Surat Yakobus pasal 3, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Yakobus pasal 3, lihat mulai ayat yang ke-13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukan hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi kalau kita itu lahirnya dari iri hati, keluarnya tetap tidak baik. Dan itu sumbernya bukan dari atas. Dari dunia, hawa nafsu manusia, dan dari setan-setan, saudara. Jangan kita umbar iri hati kita. Dan ini akan menciptakan gosip di mana-mana. Gosip tidak bisa engkau lawan. Gosip akan mati sendiri kalau kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Amen. Kita berkata kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Siapapun yang engkau tahu berbuat jahat buat saudara, balas dengan kebaikan. Hanya itu yang bisa mengalahkan kejahatan. Kalau Anda balas dengan perkataan, balas dengan tindakan jahat, tidak ada gunanya. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Amen, saudara. Ada sebuah cerita, sekian tahun lalu sebelum tahun akhir 90-an, kota Berlin terbelah dua, antara Berlin Barat dan Berlin Timur. Yang Barat dikuasai Amerika CS, yang Timur oleh Soviet CS. Ada tembok Berlin yang tebal sekali, memisahkan keduanya. Orang komunis itu iri dengan yang barat, karena mereka ekonominya hancur, semuanya hancur. Satu hari, orang-orang Berlin Timur ini mengumpulkan sampah. Sampah dikumpulin, lalu kemudian dengan truk itu dilempar ke Berlin Barat.
sampah. Orang di barat melihat itu, mereka nggak marah. Mereka beli dari supermarket, dari mall, makanan kaleng, roti, daging yang masih bagus. Dengan truk gantian dilemparkan ke sebelah sana. Dengan spanduk tulisan begini, memang orang hanya bisa memberi yang kita punya. Kamu sudah memberi yang kamu punya, kami beri yang kami punya. Sejak hari itu tidak ada sampah selembar pun masuk ke Berlin Barat. Terus mereka malu, ternyata mereka cuma punya sampah. Tapi di sana mereka punya kemakmuran dan kebaikan. Kejahatan hanya bisa kalah oleh kebaikan. Amen. Coba ngomong pada sebelahmu, ojo sok meri. Mari berdiri sama-sama saudara. Haleluya. Bukankah kita punya Tuhan yang luar biasa? Yesus itu luar biasa. Mari katakan lagu ini, ubah hatiku seputih salju. Dan pakai sebagai doa kita pada petang hari ini. Ubah